Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,3%. Tutupan di level 7269.8 ya. Dan tadi sih sempat naiknya sampai 7302.94 loh. Ternyata tutupannya di 7269, di bawah harga tertinggi dua candle sebelumnya, yaitu candle tanggal 5 Juli 2024 kemarin ya. Artinya area ini 7300-an berarti masih direspon jadi resisten kalau dilihat dari kondisi market terakhir sampai sekarang ini. Tapi masih nggak menutup kemungkinan juga langsung bablas ke 7400 tanpa koreksi tes sekitar 7130-an dulu sih ya, 7150, 7130. Masih tetap ada kemungkinan ke sana, cuman karena hari ini tutupannya kempes meninggalkan shadow atas nih candlenya nih. Jadi tetap waspada, karena kalau IHSG dalam waktu dekat ini turun dan ke bawah 7213 ke 7200, berarti besar kemungkinan IHSG lanjut turun, lanjut terkoreksi menuju 7130, 7150 ya, atau bahkan ke 7000, 6900 gitu. Jadi karena tutupan hari ini candlenya meninggalkan shadow atas yang lebih panjang dibandingkan body, dan kejadiannya di area resisten 7300, 7250-an, maka tingkat kewaspadaannya masih tetap ditingkatkan dulu. Tetap pasang stop loss, pasang trailing stop, pasang take profit kalau udah cuan dan harganya sudah sampai di area resisten ya, terutama buat yang beli untuk trading gitu. Buat yang lagi incer saham-saham big cap yang lagi terkoreksi, jangan lupa si pelurunya disiapkan, karena beberapa hari sebelumnya sudah ada koreksi di beberapa saham big cap ya, dan beberapa saham big cap juga sudah ada yang confirm pola bullish reversal juga, seperti double bottom kayak atau dan seterusnya lah gitu ya. Ada di pembahasan sebelumnya, cek aja di YouTube tanggal sebelumnya, di YouTube kami tanggal sebelumnya tuh ada tuh. Oke lah ya, lanjut kita review rekomendasi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai sekarang. Ada beberapa saham. Yang pertama ada Ali. Ini Ali rekomendasi saham untuk tanggal 9 Juli. Dan strateginya adalah beli ngantri di 5.500. Belum dapat barang, hari ini melemah, tutup di 5.700. Jadi masih bisa di standby kan, order belinya di 5.500, stop loss di bawah 5.250, dan estimasi target TP-nya di TP1 ya, di 6150, 6200. Kemudian saham kedua ada IBMM, rekomendasi beberapa hari yang lalu. Strateginya masih sama ya, di standby kan dulu, order belinya di 3540, 3540 ding, 3540 sorry. Stop lossnya di bawah 3350 dan estimasi target TP-nya 3960. Kemudian untuk Antam, nah si Antam hari ini melemah 1,5% ya. Tadi sempat naik sampai ke 1375 tuh. Ini saham yang pernah masuk rekomendasi, strateginya beli di 1255, 1250-an lah. Kemudian karena nggak disamperin, malah langsung nyundul ke atas 13.15. Sempat diajakin beli waktu naik ke atas 13.15 dan tes area 13.15 lagi ya. Jadi buat yang udah punya barang nih, siap-siap pasang trailing stop aja, karena hari ini harapan saya tadi sampai ke 13.85 tuh. Nah jadi pasang trailing stop aja. Kita lihat intraday-nya, pasang trailing stopnya di 13.30 lah ya, 13.30 trailing stopnya pasang situ. Jadi kalau besok lanjut terkoreksi, exit dulu aja. Siapa tahu koreksinya tes area 1300 lagi kan, bisa dibeli lagi di situ, atau malah ngantri ke 12.50 sekalian gitu ya. Kemudian berikutnya ada Arto, strateginya masih sama persis, belinya sementara ini ngantri dulu di 2150 ya. Ini kalau misalnya minat mau langsung nabrak sih, saya prefer tunggu ke atas 2400 dulu deh gitu ya. Terus yang ketiga ada BMTR, tadi sempat turun ke bawah 224 tuh, tutupan doji candle, tutup di level 226. Dan seperti yang dibahas kemarin, strateginya itu masih sama di
belinya di 214 sih ya. Tapi kalau ternyata naik ke atas 230 boleh langsung ditabrak, boleh langsung dibeli. Dan karena tadi sempat turun ke bawah 224 tapi tutupan balik lagi ke atas 224, jadi skenario masih ada dua. Skenario kedua yang kemarin dibahas yaitu beli kalau naik ke atas 230 itu masih berlaku. Itu ya, stop lossnya di bawah 222, berarti kalau buy break 230 stop lossnya di bawah 222 dan target TP1 nya tetap di 242. Kemudian saham berikutnya ada BNGA. Hari ini menguat seperti yang kemarin dibahas ya. Begitu enggak koreksinya enggak dalam ke 1700 dan malah naik ke atas 1790, ini peluangnya lebih besar ngetes area sekitar 1840-an dulu tuh. Mudah-mudahan lancar ke sana. Buat yang kemarin udah beli, mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Di hold dulu sementara ini. Terus yang berikutnya ada BRPT. BRPT hari ini melemah lagi, tutup di 1110, 1110. Strateginya masih sama, tungguin di 1015 aja belinya. Stop lossnya juga masih sama di bawah 900 ya. Dan yang berikutnya ada ITMG. Hari ini melemah. Nah, ini nih ada dominant break, sinyal turun setelah tes atau nyampe area target TP1 nih. Si ITMG ini masih bisa diantriin di 24300 atau boleh tungguin di area-area di atasnya ya. Kalau kita hitung tuh, coba kita lihat kira-kira target penurunan di target pertama dari sinyal dominant break sell ini adalah di 24900 lah ya, 24850, 24900. Nah, jadi di situ tuh berarti di 24 sini nih, di bawah 25.000. Jadi kalau udah nyampe area 25.000-an lagi itu diamati. Kalau misalnya ada sinyal rebound tanpa nyentuh atau tanpa jemput antrian di 24300, silakan dibeli gitu ya. Skenarionya seperti itu. Berikutnya ada KLBF. Strateginya ini rekomendasi untuk tanggal 9 Juli ya untuk hari ini. Strateginya adalah beli ngantri di 1495 tuh, belum dapat barang. Hari ini melemah 0,6%, tutup di 1550. Jadi di standby-kan dulu order belinya di 1495, stop loss tetap di 1430 dan estimasi target di 1640 ya. Berikutnya ada MAPA yang masih bisa di hold karena belum ada pergerakan yang cukup signifikan sejak order beli atau antrian beli di 730 tertrigger. Stop lossnya tetap pasang aja di bawah 680, di 675 atau 670 nggak masalah, nggak apa-apa, sama aja. Nggak sama sih, maksudnya nggak terlalu jauh gitu ya. Target pertamanya di 840, mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya, karena beberapa hari belakangan ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan volumenya juga cukup kecil, jadi harapannya ini ngegas ke atas gitu. Habis MAPA ada Pegeo yang kemarin itu sempat ada strategi direkomendasi belinya ngantri di 1100, enggak ding, bukan ngantri tapi buy break 1235, salah, sorry. Strateginya buy break 1235 harusnya udah punya barang dan stop loss di bawah 1180. Masih bisa disimpan, bisa di hold karena masih di atas 1180 ya. Hari ini tutup di 1220. Mudah-mudahan bisa lancar ke target 1320, 1335. Kemudian berikutnya ada PTBA yang masih belum beli. Buat yang belum punya barang berarti masih belum ada eksekusi beli, karena hari ini masih di dalam range inside bar, atasnya 2570, bawahnya 2510. Buat yang udah punya barang simpan dulu aja. Buat yang belum punya barang, strateginya atau skenario untuk strateginya masih berlaku dua strategi yang kemarin ya. Beli di 2450 atau buy break 2570. Kita lihat besok kalau naik ke atas 2570 silahkan dibeli. Tapi kalau enggak malah turun ke bawah 2510 ya ngantri aja di 2450 ya. Stop lossnya biar lebih enak tuh, lebih risikonya lebih kecil gitu ya. Kemudian habis PTBA, SMGR. Ini juga strategi untuk tanggal 9 Juli 2024. Strateginya beli ngantri di 4100. Tadi belum sempat nyampe atau belum sempat tes 4100.
Cuman waktu market lagi jalan tuh tadi sempat diajakin beli ya. Buat yang udah punya barang simpan, buat yang belum punya barang dan masih tetap mau ngantrinya di 4100 ya silahkan, nggak masalah. Stop lossnya juga masih sama, ditaruh aja di bawah 3850 ya. Mudah-mudahan lancar. Ke target teoritis dari pola double bottom yang terbentuk ini adalah di 4800-an. Yang berikutnya ada Telkom. Hari ini tutupan sama persis dengan kemarin di 3080 ya. Simpen dulu aja buat yang udah punya barang. Stop lossnya tetap sama di bawah 2700. Estimasi target TP1 nya 3400, berikutnya 3800-an. Buat yang mau ngantri untuk nambah barang, ngantrinya di 2900 dan 2800-an, 2820 ya. Habis Telkom ada Tower yang hari ini sampai ke target TP1 780. Dan sebelumnya pernah diajakin beli waktu naik ke atas 735 ya, karena strategi yang disebar di rekomendasi itu beli di 700 nggak dapat barang. Jadi waktu naik ke atas 735 tuh pernah diajakin beli. Mudah-mudahan udah pada TP nih. Buat yang masih pengen ngehold, pasang aja trailing stopnya di bawah 770. Jadi di 765 atau 760 trailing stopnya situ ya. Pasang aja tuh trailing stopnya. Karena sayang kalau misalnya ada koreksi nggak sempet take profit ya, karena kalau turun ke 760 lagi ada kemungkinan ngetes area 700 bikin swing higher low. Harapannya sih bikin swing higher low dulu memang sebelum nyampe ke area TP2. Mudah-mudahan sih bisa ke TP2 ya di 855. Dan TSPC hari ini menguat 0,8%. Ini strategi kemarin nih untuk hari kemarin, dan sebenarnya juga udah punya barang. Jadi buat yang udah punya barang harusnya udah floating profit dan masih bisa disimpan. Buat yang belum punya barang sementara ini antriin dulu atau wait and see dulu aja sih ya. Gitu. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 2030 2040. Ini sih mostly bisa nyampe TP2 di 2100 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana lah, karena sinyalnya cukup kuat nih, sinyal reboundnya cukup kuat. Waktu terbentuk sinyal rebound di tanggal berapa Juni tuh, pertengahan Juni lah, 21 Juni ternyata gitu. Dan kemudian ada UNTR. Strateginya kemarin itu beli ngantri di 22250 waktu strategi yang ada di rekomendasi ya. Tapi karena sempat dibahas kemarin ketika naik atas 23800 boleh dibeli. Buat yang udah punya barang di hold selama nggak ke bawah 23400 masih aman. Jadi kemarin sempat ada kalau sempat beli waktu naik ke atas 23800 ya di hold dulu ya. Stop lossnya pasang di bawah 23400, karena kalau turun ke bawah 23400 ada kemungkinan atau kemungkinannya cukup besar untuk tes area 22.500-an setidaknya ya gitu, atau setidaknya tes 22900 tes 22900. Jadi baiknya exit dulu, ngantri lagi di harga yang lebih bagus gitu. Oke. Dan ada requestan, tadi sempat ada request saham Antam juga ya di kolom komen untuk saham yang untuk video yang kemarin udah dibahas tadi ya. Kemudian sempat ada request juga untuk dibahas saham ESA. Kita bahas lah ESA yang hari ini menguat 2,4% tuh. Jadi ceritanya ESA ini saya hapus dulu ya. ESA menguat 2,4%, tutup di 840 hari ini. Geser ke weekly dulu supaya lebih jelas ini ESA lagi di area mana. Jadi ceritanya ini ESA lagi berusaha breakout area danger zone resistance ya. Ini lagi berusaha breakout resisten. Dan roman-romannya berhasil breakout. Mudah-mudahan di penutupan hari Jumat nanti ESA nggak kempes ya. Ini cakep kalau tutup di atas 830 si ESA-nya. Kesimpulannya kalau misalnya udah punya barang disimpan dulu dan boleh pasang trailing stop di bawah 780. Ya emang agak ada spare dikit lah. Berapa persen tuh berarti? Nggak nyampe 10% sih. Jadi pasang trailing stop atau stop loss atau SL plusnya kalau misalnya punya modal di bawah ya, itu di bawah 780. Dan bagi yang mau beli ini sih belum confirm sah breakout resisten, karena di weekly-nya belum sah tutup di atas 830. Dan hari ini kan sempat tutup di atas 830 nih, belum dites lagi tuh. Kita coba lihat ya.
Jadi beberapa hari ke depan kalau berhasil bertahan di atas 830 berarti sah gitu ya. Dan kalau misalnya dibeli stop lossnya di bawah 780 gitu. Buat yang udah punya barang, mudah-mudahan bisa lanjut tuh ke berapa nih? Berarti ke 1000 ya, mudah-mudahan lancar ke 1000 lah ESA. Oke, lanjut kita masuk ke rekomendasi harian untuk rekomendasi saham untuk tanggal 10 Juli 2024 besok hari Rabu. Ada 3 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin watchlist, bisa tambahin ke daftar pantauannya ya. Dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga. Order buy dan sell tentunya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada BBNI. BBNI adalah saham yang pernah masuk rekomendasi dengan strategi beli ngantri di 4480, tapi ternyata nggak turun, nggak jemput antrian di 4480, malah naik dan tutup di atas 4780. Ini bagus karena mengkonfirm karena dengan tutupan di 4860 nih BNI-nya, jadi ada sinyal CB1 yang cakep gitu ya. Jadi ada sinyal CB1 yang cakep dan strateginya boleh beli ngantri di 4730. Buat yang udah punya barang simpen aja dulu karena tadi sempat diajakin beli juga ya. Sempat di mention kalau ini BNI-nya breakout 48 berapa tadi? 4780. Jadi buat yang udah punya barang simpen dulu selama nggak ke bawah 4590 masih aman. Dan buat yang belum punya barang, strateginya ngantri aja, kali-kali ada tes area yang di breakout ya. Jadi ngantrinya di 4730 sekitar itu. Stop loss di bawah 4590. Bapak Ibu yang minat silakan, dan belum punya barang ya, silakan pasang order belinya di 4730 dan pasang auto order Elite Sell untuk stop loss di 4580. Yang berikutnya ada Breeze, hari ini menguat, candlenya bikin higher high dan higher low, menguat 2,9%, tutup di 2520. Menariknya adalah si Breeze ini sebelumnya pernah muncul sinyal CB1, yaitu di tanggal 19 Juni 2024 sempat ada rekomendasi ngantri beli di 2250 tapi nggak dapat barang, malah langsung naik tes area target TP1 ya di 2600. Kemudian hari ini higher low candlenya anggap aja ini bullish engulfing. Terus kalau higher low lah ya candlenya. Terus kalau misalnya geser ke hourly, nah ini ada setup QM nih, QM levelnya di area sini yang saya tandain warna ungu ya, 2480 sampai sebentar lah, ini saya intraday layer sampai berapa tuh low nya, 2470 gitu. Jadi strateginya untuk besok Breeze belinya ngantri aja di 2490 supaya ya bisa lebih mudah untuk dapat barangnya di 2490, dan stop lossnya di 2400. Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin antrian belinya di 2490 dan pasang auto order Elite Sell untuk stop loss di 2400. Estimasi targetnya di target TP2 dari sinyal CB1 yang terbentuk sejak bulan Juni kemarin, yaitu di 2900-an ya, 2920, 2900, 2920. Mudah-mudahan lancar. Saham ketiga ada Elsa. Hari ini menguat ternyata Elsa, cakep nih. Menguat 3,6%, tutup di 462. Nah, karena menguat tutupan di 462, Elsa jadi ada potensi tes area target TP2-nya ya di 496, 498, 496, 500 lah. Sebenarnya Elsa ini sempat ada di rekomendasi juga dengan strategi ngantri di 412, tapi jelas ini nggak dapat barang, malah harganya langsung kena target TP1. Nah, karena udah kena target TP1 dan berhasil close di atas highest close bulan Mei dan ya bulan Mei, maka ini potensi atau peluangnya untuk lanjut menguat cukup besar. Dan di sini proses breakoutnya itu di sini ada setup SNRC tipe 1 juga, jadi ada pola continuation juga di sini ya. Strateginya adalah beli ngantri di area ungu yang saya tandain ungu ini, kemudian stop lossnya di 430 boleh.
Jadi Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin order belinya, ngantri di 450, stop lossnya pasang aja pakai auto order Elite Sell di 430. Kemudian estimasi targetnya di target TP2 dari sinyal CB1 yang sebelumnya muncul tuh ya, yaitu di 496.500. Mudah-mudahan lancar ke sana. Itu tadi 3 saham dan beberapa saham yang sudah kami bahas sejak rekomendasi tanggal 1 Juli sampai sekarang ya. Bapak Ibu yang berminat silakan langsung bisa bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.